Namaku Anissa. Aku gadis desa dari Brebes, anak pertama dari 5 bersaudara. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kekurangan, tapi bukan itu yang membuatku menyerah. Ayahku dulu punya ladang, tapi karena terlilit hutang, sawah dijual, motor digadaikan, bahkan rumah hampir disita. Demi menyelamatkan keluarga, aku rela jadi TKW di Arab Saudi. Katanya, di sana gajinya besar. Tapi tak pernah kukira, aku bukan sekadar ditakdirkan mencuci dan menyapu di negeri gurun ini. Aku justru diseret dalam kisah yang membuat jantungku tak tenang setiap malam. Aku bekerja di rumah majikan bernama Syekh Khalid. Ia pria berwibawa, kaya raya, pemilik ladang kurma dan perusahaan pengiriman barang besar di Riyadh. Istrinya sudah wafat 2 tahun lalu, dan ia hidup bersama 2 anak laki-lakinya. Rumahnya besar seperti istana. Jendela kaca tinggi menjulang, halaman depan berlapis kerikil putih, dan lampu-lampu gantung menjuntai bak kristal. Aku diperlakukan baik. Awalnya, makanan cukup, tempat tidur bersih, dan tidak pernah dipukul. Tapi entah kenapa, semakin hari tatapan mata Syekh Khalid padaku terasa berbeda. Seperti elang yang mengamati mangsanya dari jauh. Puncaknya, saat aku tengah membersihkan ruang perpustakaannya, ia memanggilku dengan suara berat, "Anissa, duduklah." Suaranya tenang, tapi menakutkan. Aku menunduk. Tak berani menatap langsung matanya. "Aku sudah mengamati cara kerja dan sikapmu. Kau sopan, bersih, dan tidak neko-neko," katanya sambil mengelus jenggotnya. Aku hanya tersenyum kaku. Aku butuh istri. Tapi bukan istri yang biasa. Aku ingin pernikahan rahasia, hanya antara kita berdua, tanpa publikasi. Kau bersedia? Jantungku langsung berhenti berdetak. Mataku terbelalak. Saya, maaf, maksud Syekh, tanyaku terbata. "Nikah siri, Anissa. Aku akan membayarmu. Tak usah takut. Ini demi masa depan keluargamu juga," ucapnya tenang tapi tegas. Aku ingin menolak. Aku ingin lari. Tapi terbayang wajah ibu yang menahan batuk darah di rumah. Hutang yang belum lunas. Adik yang masih sekolah. Jika aku menolak, mungkin aku akan dipulangkan atau lebih buruk, dihilangkan diam-diam di negeri orang. Aku tak punya kuasa. Aku hanya sehelai daun kering yang terombang di padang pasir. Akhirnya dengan suara pelan, aku berkata, "Baik, saya nurut." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk memeluk lutut di atas kasur sempit di gudang pembantu. Tanganku gemetar, bibirku kering. Esoknya, pernikahan dilakukan secara diam-diam. Hanya ada seorang ustaz, Syekh Khalid, dan aku. Setelah akad selesai, ia tidak menyentuhku. Tidak juga menunjukkan wajah senang. Ia hanya berkata, "Nanti malam, bersiaplah. Aku akan datang ke kamarmu." Ucapan itu seperti palu godam menghantam dadaku. Dan malam pun datang. Detik demi detik terasa lambat dan mencekam. Aku memejamkan mata saat mendengar langkah kakinya mendekat. Pintu terbuka. Syekh Khalid berdiri di ambang pintu dengan jubah hitam dan mata tajam. Tapi apa yang ia ucapkan selanjutnya membuatku lebih gemetar dari sekadar ketakutan akan malam pertama. "Anissa, aku tidak ingin tidur denganmu malam ini. Aku ingin kau lakukan satu hal untukku, yang tidak pernah bisa dilakukan perempuan manapun. Karena jika kau berani, kau akan tahu rahasia terbesar hidupku." Tanganku bergetar saat Syekh Khalid melangkah masuk ke kamar kecilku yang hanya diterangi lampu redup. Aroma parfum mahalnya memenuhi udara, tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Bukan pula karena ketakutan akan disentuh. Justru sebaliknya. Ia berdiri beberapa langkah dari tempat tidurku, lalu menatapku lekat-lekat. "Aku tak akan menyentuhmu malam ini," katanya pelan. Mataku menatapnya heran, jantungku berdetak tak karuan. "Lalu, apa yang Syekh inginkan?" tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Aku ingin kau lakukan sesuatu untukku. Bukan sekarang, tapi besok malam. Dan hanya kau yang bisa melakukannya. Karena kau bersih. Tak ada dosa berat. Tak pernah menyentuh laki-laki manapun. Dan, karena aku mempercayaimu." Aku hanya diam. Tak paham kemana arah pembicaraan ini. Ada sebuah kamar di bagian paling ujung rumah ini. Kamar itu sudah lama terkunci. Tak ada yang boleh masuk. Bahkan anak-anakku pun tak tahu. Tapi aku akan memberimu kunci itu.
Dan besok malam, tepat pukul 2, kau harus masuk ke dalamnya. Sendirian. Dan diam di sana sampai subuh. Tenggorokanku tercekat. Mataku membelalak. Maaf, Syes. Hanya itu? Saya hanya perlu diam di kamar itu sampai subuh. Tanyaku, masih tak percaya. Ia mengangguk. Tapi mata hitamnya menyiratkan sesuatu yang dalam dan mengerikan. Apa yang akan saya temui di sana? Tanyaku lagi. Ia hanya menjawab singkat, masa lalu. Jangan takut, selama kau diam dan tak bicara apapun, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu aku tidak tidur. Aku rebah di atas kasur tapi pikiranku melayang entah kemana. Kenapa aku? Apa sebenarnya isi kamar itu? Kenapa tak boleh bicara? Kenapa harus jam 2 pagi? Apa ini semacam ritual? Atau semacam ujian? Atau kutukan? Esoknya, suasana rumah tetap seperti biasa. Anak-anak bermain, pelayan lain memasak, Chef Khalid bekerja di kantornya. Tapi semua terasa aneh. Hawa di rumah ini seperti berbeda. Dingin. Seolah dinding menyimpan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Malam kedua pun datang. Aku mandi, mengganti baju dengan gamis bersih, dan menanti pukul 2 dengan degup jantung yang nyaris meledak. Tepat jam 2, aku membuka pintu kamar kecilku dan melangkah menuju lorong panjang yang selama ini tak pernah kususuri. Lorong itu gelap dan sunyi. Angin seperti berdesir dari balik dinding. Ujung lorong ada sebuah pintu kayu berukir, sedikit berdebu. Aku genggam kunci yang diberikan Syekh Khalid, dan dengan gemetar, kumasukkan ke lubangnya. Klik! Pintu terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak dari dalam. Kamar itu besar, remang, dan penuh lukisan tua. Di tengah ruangan ada ranjang berkelambu putih. Di dinding tergantung cermin besar. Dan di pojok ruangan, ada meja rias penuh debu, dengan foto seorang perempuan cantik yang wajahnya mirip, sangat mirip dengan wajahku. Jantungku seolah berhenti. Aku melangkah perlahan, mencoba tak bersuara. Tapi setiap sudut kamar itu seperti menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Jam terus berdetak. Aku hanya duduk di kursi di dekat ranjang, menatap ke arah cermin. Tapi tiba-tiba, cermin itu bergetar. Kabut putih menyelimuti permukaannya. Dan dari sana, muncul bayangan perempuan berpakaian pengantin, menangis tanpa suara. Aku tercekat, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, dan entah mengapa, aku merasa dia sedang memanggilku. Ingin bicara padaku. Tapi aku ingat pesan Syekh Khalid. Jangan bicara apapun. Jangan menjawab. Jangan bertanya. Dan aku hanya bisa diam, sementara bayangan itu semakin jelas, dan perlahan mendekatiku dari dalam cermin. Bayangan perempuan dalam cermin itu terus mendekat. Gaun pengantinnya yang lusuh tampak basah seperti habis diguyur hujan. Meski di kamar ini tak ada setetes air pun. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan bibirnya bergerak seolah sedang berucap. Tapi tak ada suara. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar menusuk sunyi. Aku menggigit bibir agar tak bersuara. Aku ingin lari, ingin menutup mata, tapi tubuhku tak mau bergerak. Hanya jari-jari tanganku yang bergetar hebat. Perempuan itu menunjuk ke arah meja rias. Kemudian perlahan menunduk, dan menghilang. Suara derit pintu kayu tua tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat kulihat meja rias itu kembali, foto perempuan tadi kini tak lagi sendiri. Di sampingnya, ada foto Syekh Khalid muda, tersenyum lebar. Hatiku mencelos. Apa hubungan mereka? Aku bertahan di kamar itu sampai subuh. Saat matahari pertama menyentuh langit, cermin itu kembali bening. Foto-foto tetap di tempatnya. Tapi kini ada bekas tetesan air di lantai, mengarah dari cermin ke tempatku duduk. Seolah perempuan tadi benar-benar keluar dan mendekatiku. Saat aku keluar dari kamar itu, lorong sepi. Tak ada satupun pelayan berkeliaran. Tapi di ruang tengah, Syekh Khalid sudah menunggu. Ia duduk tenang di kursi besar dengan secangkir kopi di tangannya. Kau berhasil, katanya singkat. Aku menunduk, menahan rasa bingung dan takut. Perempuan itu, siapa? Tanyaku akhirnya, tak kuat lagi menyimpan. Ia menatapku dalam-dalam. Dia istriku. Dan, kembaranmu. Tubuhku lemas. Aku hampir pingsan. Kembar? Maksudnya? Tanyaku dengan suara tercekat. Ia lalu menyuruhku duduk. Dengan tenang,
ia mulai bercerita. Namanya Leila. Kami menikah 10 tahun lalu. Tapi dia meninggal di malam pernikahan kami, dalam keadaan mengenakan gaun pengantin yang kau lihat tadi. Dia terjatuh dari balkon karena panik. Saat itu, aku terlalu keras padanya. Ia menunduk, terlihat menyesal. 3 tahun lalu, aku mulai mencari perempuan yang mirip dengannya. Bukan untuk menggantikan Leila, tapi untuk melepaskan kutukan ini. Aku tak mengerti. Kutukan? Tanyaku. Ia mengangguk. Setiap malam Jumat, Leila muncul. Menangis di kamar itu. Dan dia tak akan pernah tenang, sampai ada yang mirip dengannya, datang sendiri ke kamar itu, dan menemaninya sampai subuh. Tapi banyak yang gagal. Semua pembantu yang kuperintahkan sebelumnya, meninggal dalam seminggu. Mataku terbelalak. Lalu kenapa saya? Tidak apa-apa. Ia memandangku lekat-lekat. Karena kau sabar. Karena kau tulus. Dan karena kau tak membuka mulut. Leila hanya ingin didengar dalam diam. Air mataku menetes. Aku tak tahu apakah harus bersyukur atau takut. Tapi yang jelas, hidupku tak lagi sama. Malam itu, Syekh Khalid mendekatiku, mengusap kepalaku lembut. Anissa, kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga jiwaku. Aku terdiam, lalu perlahan berdiri, berjalan meninggalkannya, menuju kamarku. Tapi saat aku membuka pintu, aku dikejutkan oleh satu hal. Di atas bantal tidurku, ada bunga mawar putih, dan gaun pengantin Leila, tergantung rapi, seolah dia meninggalkannya untukku. Tanganku gemetar saat menyentuh gaun putih itu. Kainnya dingin, halus, tapi ada hawa ganjil yang menyusup ke pori-poriku. Mawar putih di atas bantal masih segar, seolah baru dipetik pagi ini. Tak ada yang tahu aku telah kembali dari kamar terlarang itu selain Syekh Khalid. Tapi bagaimana mungkin? Ada sesuatu yang menungguku di kamarku sendiri? Siapa yang meletakkannya? Atau, apa? Aku tak sanggup tidur malam itu. Di luar, angin padang pasir berdesir. Tapi di dalam, pikiranku lebih ribut dari badai. Kutatap wajahku di cermin. Wajah ini, mungkinkah benar-benar serupa dengan Leila? Apa ini semua kebetulan, atau takdir yang sudah disusun lama? Esok paginya, aku tak melihat Syekh Khalid di meja sarapan. Ia menghilang. Anak-anaknya pun dikirim ke rumah bibinya. Rumah besar itu terasa sunyi, mencekam. Di tengah keheningan itu, pelayan senior, Fatimah, tiba-tiba menghampiriku. Matanya penuh kecemasan. Kau harus pergi, Nisa, katanya pelan. Sebelum semuanya terlambat. Aku mengernyit. Kenapa? Karena kau sudah masuk ke kamar itu. Tak semua yang berhasil selamat akan tetap hidup, karena kutukan belum selesai. Aku menatapnya takut. Tapi ia pergi begitu saja tanpa menjelaskan lebih banyak. Hari itu aku seperti bayangan yang tersesat. Tak tahu harus percaya siapa. Aku ingin pergi, tapi pasporku masih di tangan majikan. Dan hari itu juga, saat aku berjalan ke dapur, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Lukisan besar di ruang tengah kini berubah. Wajah perempuan dalam lukisan itu adalah wajahku. Aku menjerit. Tapi tak ada yang datang. Rumah itu seperti kosong. Atau menelanku hidup-hidup. Aku kembali ke kamar, berniat berkemas diam-diam. Tapi sesampainya di dalam, Syekh Khalid sudah berdiri di sana. Ia memegang pasporku. Kau tak boleh pergi, katanya. Belum. Aku gemetar. Kenapa? Saya sudah melakukan yang Syekh minta. Bukankah kutukannya sudah selesai? Ia mendekat, menatap mataku dalam-dalam. Kau harus ganti Leila. Tak hanya di kamar itu, tapi selamanya. Di rumah ini, di kehidupanku. Aku mundur satu langkah. Tidak, saya tidak bisa. Tapi ia tak peduli. Ia mengeluarkan surat baru. Ini surat pernikahan kedua. Bukan nikah siri, tapi resmi. Kau akan menjadi istri sahku. Bukan pembantu. Dan kau akan memakai nama Leila. Karena hanya itu yang bisa menenangkan jiwanya. Dan jiwaku. Hatiku menjerit. Ini bukan cinta. Ini obsesi. Aku bukan Leila. Aku bukan arwah masa lalunya. Tapi jika kutolak, apa yang akan terjadi padaku? Pada keluargaku di Indonesia? Aku terperangkap di negeri asing. Tanpa kuasa. Tanpa pelindung. Hanya satu pilihan tersisa. Kabur. Aku tunggu malam datang.
Aku sembunyikan beberapa lembar uang, lalu diam-diam menuju pintu belakang. Tapi saat aku membuka pintu itu, seorang pria berjubah hitam berdiri di sana, wajahnya tertutup. Ia mengulurkan tangannya. "Ikut aku kalau kau ingin bebas," katanya pelan, dan saat kulihat matanya, aku tahu dia bukan orang asing. Ia adalah kakak dari mendiang Leila. Orang yang dikira telah mati terbunuh bertahun-tahun lalu. Tapi kenapa dia muncul sekarang? Dan kenapa menyelamatkanku? Aku berdiri terpaku di ambang pintu belakang. Lelaki berjubah hitam dengan mata tajam itu masih menatapku, menunggu. Di tangannya tergenggam liontin berukir nama, Leila. "Aku tahu siapa kau," bisiknya lirih. "Dan kau harus ikut denganku sebelum kau benar-benar menjadi boneka hidup milik Syekh Khalid." Jantungku seperti diputar paksa. Siapa dia? Mengapa tahu namaku? Mengapa tahu apa yang terjadi di rumah itu? Tanpa sempat berpikir panjang, aku menggenggam tangannya dan berlari bersamanya menembus padang pasir malam itu. Hanya diterangi bulan merah yang menggantung rendah seolah mengintip ke bumi. Kami berlari sejauh mungkin, sampai jauh dari pagar rumah batu itu. Nafasku tercekat, kakiku sakit, tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan menuju kebebasan. Kami bersembunyi di balik reruntuhan bangunan tua. Lelaki itu membuka penutup wajahnya. Wajahnya teduh, tapi menyimpan luka masa lalu yang dalam. "Namaku Harit," katanya. "Aku saudara kembar Leila. Tapi orang-orang mengira aku mati karena fitnah." Aku terdiam. "Fitnah apa?" Harit menatap tanah. "Khalid mencintaiku seperti saudara. Tapi dia juga mencintaiku seperti musuh. Ia cemburu pada Leila yang lebih dekat padaku. Ia takut kehilangan kendali. Saat Leila menolak malam pertamanya, ia marah dan mendorong Leila dari balkon. Tapi ia tutupi semuanya sebagai kecelakaan." Mulutku membeku. "Lalu kenapa kau sembunyi selama ini?" "Karena aku tahu, jika aku muncul, aku akan dibunuh juga. Tapi sejak aku tahu kau dipekerjakan di rumah itu, dan wajahmu seperti Leila, aku tahu waktunya tiba. Kau korban selanjutnya." Tanganku gemetar. Segalanya semakin masuk akal. Wajahku yang mirip Leila, sikap Khalid yang aneh, kamar terkutuk itu. Semua adalah bagian dari upaya memanggil masa lalu yang tak pernah tenang. Harit memberiku dua pilihan. Ikut dia keluar dari negara ini secara ilegal malam itu juga, atau kembali dan bermain lebih dalam untuk mengungkap semua kebenaran. Hatiku bimbang. Tapi jika aku pergi sekarang, Khalid akan tetap memangsa gadis lain. Jika aku bertahan, mungkin aku bisa menghentikan semuanya. Maka aku kembali. Dengan tekad dan skenario. Harit membantuku masuk lagi ke rumah itu melalui lorong bawah tanah yang katanya dulu dibangun untuk pelarian. Aku menyelinap masuk ke kamar. Kukunci pintu. Di atas meja, surat pernikahan resmi itu sudah ada. Tapi kali ini, kutemukan sesuatu lain, sebuah buku harian. Milik Leila. Tulisannya rapi, tapi isinya mencengangkan. Aku tidak mencintai Khalid. Dia menyiksa batinku. Tapi jika aku kabur, keluargaku diancam. Aku ingin mati saja. Tapi Harit melarang. Dia bilang aku bisa bertahan. Kalimat terakhir terputus. Lembar berikutnya kosong. Tanganku lemas. Air mata menetes. Leila tak sempat menyelamatkan dirinya. Tapi aku harus. Dan aku tahu caranya. Aku akan pura-pura menerima pernikahan resmi itu. Dan di malam berikutnya, akan kutarik Khalid masuk ke kamar kutukan itu. Aku ingin ia melihat sendiri siapa yang ia bunuh. Aku ingin arwah Leila menyelesaikan yang belum selesai. Aku berdiri. Kurasakan kekuatan baru dalam tubuhku. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tidak ingin hidup seperti boneka. Tidak ingin wajah ini terus dipakai untuk menutupi dosa masa lalu. Aku adalah Anissa, bukan Leila. Dan malam esok adalah malam penghabisan. Malam itu datang seperti malam-malam sebelumnya, tapi hawa rumah terasa berbeda. Angin seperti membawa bisikan. Lampu-lampu temaram bergoyang perlahan. Aku mengenakan gaun putih itu, gaun milik Leila, yang selama ini tergantung bisu di kamarku. Kupandangi wajahku di cermin, bukan lagi wajah Anissa si pembantu. Bukan pula wajah Leila yang dirundung duka. Tapi wajah perempuan yang bersiap menuntaskan cerita yang tak selesai. Khalid mengetuk pintu pelan. Aku buka, berdiri dengan tenang.
Ia menatapku penuh kekaguman dan senyum puas. Akhirnya kau menerimaku seutuhnya, katanya. Aku mengangguk, lalu menggenggam tangannya. Malam ini, kita ke kamar itu. Aku ingin mengenang masa lalu bersama Leila, ucapku. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau itu maumu, kami berjalan menyusuri lorong gelap itu bersama. Langkah kami menggema. Di depan pintu kamar, aku mengeluarkan kunci dan membukanya perlahan. Aroma dupa yang kularutkan sebelumnya menguar. Cermin besar menyambut kami. Kelambu putih masih melambai lembut di atas ranjang. Masuklah, ucapku. Khalid masuk duluan. Lalu aku mengunci pintu dari dalam. Ia menoleh. Kenapa dikunci? Tanyanya curiga. Aku hanya menatap cermin. Karena malam ini, Leila ingin bicara. Saat itulah cermin itu bergetar. Kabut muncul. Dan dari sana, perlahan wujud Leila muncul. Kali ini tak menangis, tapi tersenyum getir. Khalid melangkah mundur. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya. Tapi cermin tak berhenti. Leila mendekat. Suaranya kini terdengar pelan tapi jelas, langsung ke telinga kami. Kenapa kau bunuh aku, Khalid? Kenapa kau bawa perempuan ini? Hanya untuk gantikan aku. Khalid terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Aku hanya ingin kau kembali. Aku menyesal. Leila, aku tak tahan hidup tanpamu. Tapi Leila hanya menatapku. Pergilah, Anissa. Ini bukan tempatmu. Aku hanya ingin kebenaran. Lalu tiba-tiba, kaca cermin itu pecah sendiri. Kilatan cahaya memenuhi ruangan. Angin keras meniup dari segala arah. Aku menutup mata, memeluk diriku. Ketika semuanya tenang kembali, Khalid sudah tergeletak. Pingsan. Atau mati rasa oleh rasa bersalah yang terlalu dalam. Aku keluar dari kamar itu. Tak menoleh lagi. Di ujung lorong, Khalid sudah menungguku. Kami berjalan keluar lewat lorong rahasia, menembus malam yang dingin, menuju sebuah mobil yang siap membawaku ke bandara. 3 hari kemudian, aku kembali ke Indonesia. Rumah kami masih tua dan sederhana, tapi kali ini ada harapan di setiap sudutnya. Uang sisa yang kubawa cukup untuk membuka usaha kecil. Ibu bisa berobat. Adik-adikku sekolah kembali. Beberapa bulan setelahnya, aku menerima surat dari pengacara Arab. Syekh Walid wafat seminggu setelah malam itu. Tapi ia meninggalkan warisan rumah dan sebagian hartanya atas nama Anissa binti Rahman. Aku menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya, semua cerita ini selesai. Leila tenang. Aku bebas. Dan masa depanku, kini benar-benar milikku sendiri.